jelek-jelek gua pemilik jalan tol ini nih. Tuh lu lihat nih buktinya nih, sahamnya satu. Nama pengusaha Tionghoa Yusuf Hamka belakangan makin familiar di mata dan telinga publik tatkala ia berniat menyumbangkan 10 hektar tanahnya untuk pemakaman khusus bagi jenazah yang meninggal terdampak pandemi. Tak hanya itu, sikap kedermawanannya juga terlihat saat ia dalam proses mewujudkan impian membangun 1000 masjid. Yuk sama-sama kita kulik lebih jauh profil pengusaha mualaf yang dikenal sederhana ini pada konten gaya hidup dan sumber kekayaan pengusaha Yusuf Hamka. Profil dan perjalanan karir. Muhammad Yusuf Hamka adalah pengusaha Indonesia yang kerap dikenal sebagai bos jalan tol. Pria kelahiran 5 Desember 1957 di Samarinda, Kalimantan Timur ini lahir dengan nama Alun Yosef. Perjalanan hidup Yusuf Hamka sendiri terbilang unik. Latar belakang orang tua Yusuf Hamka adalah pendidik yang sederhana. Ayahnya seorang dosen, sementara sang ibu berprofesi sebagai guru. Sementara itu, Yusuf Hamka hanya lulusan SMA. Ia sebenarnya pernah beberapa kali kuliah, tetapi tidak selesai. Bukan karena kurang cerdas, hanya saja dia memang tak suka dengan formalitas. Yusuf menikah dengan Lena Burhanuddin di awal 80-an dan memiliki 3 anak. Meski ia dan istrinya berbeda agama, mereka tetap harmonis hingga kini. Ia dan keluarganya hidup sederhana di pedalaman Samarinda. Bagi Yusuf, saat itu makan dengan telur dan kornet saja adalah suatu kemewahan. Bahkan untuk makan sayur harus menunggu pasar pekan yang buka 1 minggu sekali. Pada tahun 1986, Yusuf Hamka mulai bekerja di bidang konstruksi jalanan sebagai seorang supir traktor pembuat jalan. Atas kerja kerasnya, ia akhirnya meraih kesuksesan. Pria 64 tahun itu sekarang ini adalah pemilik salah satu perusahaan jalan tol swasta terbesar di Indonesia, yakni PT Citra Marga Nusapala Persada atau CMNP. Selain pernah menjadi direktur utama di perusahaannya tersebut, Yusuf saat ini juga memegang sejumlah jabatan penting, antara lain yang pertama Komisaris Utama PT Mandara Permai, kemudian Komisaris Independen PT Indomobil Sukses International Tbk, Komisaris PT Indosiar Visual Mandiri, Komisaris PT Citra Margatama Surabaya, serta Komisaris PT Mitra Kaltim Resource Indonesia. Perjalanan spiritual menjadi mualaf. Sebagai seorang mualaf, perjalanan hidup Yusuf Hamka sungguh menggugah dan menginspirasi. Ayah 3 anak ini diketahui memutuskan untuk memeluk Islam saat ia berusia 24 tahun. Ia mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan dibimbing langsung oleh ulama kenamaan Buya Hamka pada tahun 1981 di Masjid Al-Azhar, Jakarta Selatan. Awalnya, Yusuf hanya ingin menanyakan perihal agama Islam dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk memeluk Islam. Namun, Buya Hamka langsung memintanya membaca syahadat saat itu juga. Buya tak mau menunda lagi. Karena Yusuf menganggap sang kiai dan pengarang itu memaksa, Buya Hamka pun menjelaskan bahwa itu bukanlah paksaan. Tetapi jika ada musibah menimpa Yusuf dan meninggal dalam keadaan kafir, yang berdosa adalah Buya Hamka. Rupanya Yusuf Hamka tertarik memeluk agama Islam karena hatinya tergugah setelah membaca sebuah majalah yang mengangkat kisah seorang mualaf di Masjid Al-Azhar tersebut. Pasca jadi seorang mualaf, Yusuf Hamka diangkat jadi anak angkat oleh Buya Hamka. Ia pun segera diberi tugas untuk mengislamkan orang-orang Tionghoa di Indonesia. Gaya hidup. Meski merupakan bos jalan tol, prinsip dan gaya hidup ayah Fitria Yusuf ini selalu terlihat sederhana. Kesederhanaan Crazy Rich berusia 64 tahun ini bisa dilihat dari pilihannya saat berbusana, menjalani keseharian, dan tak sungkan berbaur dengan masyarakat kebanyakan.
Dalam perbincangannya dengan Helmi Yahya misalnya, Yusuf Hamka membeberkan soal celana jeans yang ia kenakan. Ternyata merupakan produk lokal dengan harga standar yakni Rp150.000 dan sudah dipakainya selama nyaris 20 tahun. Yusuf Hamka juga terlihat memakai sepatu buatan lokal dengan harga mencapai Rp300.000. Gayanya yang gak neko-neko juga bisa dilihat dari pilihannya bercukur di tukang pangkas pinggir jalanan, berkunjung ke pasar loak, makan bubur ayam tepi jalan, juga berbaur dengan mentraktir pengunjung kaki lima hingga punya warteg langganan. Gaya hidup sederhananya pun juga menular ke sang istri yang tak risih ikut makan di pinggir jalan. Bisnis utama dan jumlah kekayaan. Sebagai pemilik saham mayoritas dari perusahaan jalan tol PT CMNP, Yusuf Hamka mampu menangani berbagai proyek pekerjaan hingga menelan biaya Rp25 triliun. PT CMNP misalnya, baru-baru ini mengerjakan proyek Erbau Road 2 di Jakarta senilai Rp16 triliun dan NS Link di Bandung senilai Rp9 triliun. Yusuf Hamka pun menyebut jika bisnis jalan tol harus memiliki modal selangit. Pasalnya, 1 km jalan tol biayanya bisa mencapai Rp700 miliar. Adapun ruas jalan tol yang dimiliki Yusuf Hamka, diantaranya ruas tol Insinyur Wiyoto Wiono Cawang Tanjung Priok, tol Pelabuhan, ruas tol Bogor Outer Ring Road, jalan tol Depok Antasari, tol Soreang Pasir Koja, tol Cilenyi Sumedang Dawuan, dan jalan tol Waru Juanda. Maka tak heran dalam sebuah video yang beredar, disebutkan jika salah satu ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama itu memiliki kekayaan mencapai Rp15 triliun. Bahkan sebuah sumber menulis jika aset Yusuf Hamka tembus hingga Rp100 triliun. Koleksi kendaraan. Dalam sesi wawancara bersama dengan Rudy Salim, Yusuf Hamka mengaku memiliki sederet mobil mewah yang terparkir di garasinya. Sejumlah koleksinya tersebut antara lain Land Rover Range Rover yang dibanderol di kisaran Rp3,7 miliar, Nissan Elgrand dengan harga mencapai Rp1 miliaran, Toyota Alphard dengan nilai pasaran berada di atas Rp1 miliar, Lexus LM350 seharga Rp2,3 miliar, SUV premium Audi Q7 yang dibeli seharga Rp2 miliar, SUV premium Audi E4 seharga Rp1,25 miliar, Rolls-Royce Phantom seharga Rp7,5 miliar, serta Hummer H3 dengan nilai harga Rp1,5 miliar. Meski memegang predikat sebagai pengusaha triliuner, nyatanya seorang Yusuf Hamka lebih memilih hidup sederhana dan merakyat, serta tak sungkan berbagi pada yang membutuhkan. Kita doakan saja ya guys, semoga impian Yusuf Hamka dan keluarga membangun 1000 masjid bisa segera terwujud. Amin. Terima kasih banyak ya telah menyimak konten ini hingga kelar. Waktunya untuk klik like dan share video ini di akun sosmedmu. Thanks and bye-bye.